Shalom, selamat pagi. Bapak ucapkan bagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini kita masuk ke bab yang ke-10 dengan tema hidup berkelimpahan. Nah, Bapak langsung saja kepada ke salah satu indikator yang perlu kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus. Nah, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan di sini, bahwa kiranya melalui pembelajaran kali ini saya mengajak kalian untuk lebih menekuni apa arti menjadi pengikut Kristus, ya, dan apa keuntungan yang diperoleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah jangan sampai kalian mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga atau orang lain, namun tidak memaknai artinya. Jadi melalui pembelajaran kali ini, Bapak ingin kalian mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus dan mengapa menjadi pengikut Kristus. Ya, ini merupakan suatu pilihan yang perlu dipertanggungjawabkan bagi kita masing-masing kepada Tuhan, ya. Nah, yang pertama yang Bapak sampaikan di sini, kalau namanya pengikut pasti ada pemimpin, ya. Tetapi seringkali banyak orang Kristen mau menjadi pemimpin, tetapi gagal menjadi pengikut. Nah, banyak orang ingin yang bisa memberi contoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh. Tetapi hal ini kita temukan di dalam satu pribadi yang layak menjadi pemimpin kita, yang layak menjadi teladan bagi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia layak disebut pemimpin karena dia tidak hanya mau menjadi pemimpin, tetapi dia sudah menjadi teladan bagi kita. Salah satu contoh, dia ada menunjukkan kerendahan hati dalam rupa manusia. Dia menjadi seorang hamba, ya. Firman Tuhan katakan ia menanggalkan keilahiannya, mengambil rupa sebagai manusia demi menyelamatkan kita, demi melayani kita, ya. Nah, tetapi sekarang banyak orang mau menjadi pemimpin, ya. Kenapa gagal menjadi pengikut? Firman Tuhan katakan, kalau siapa yang mau menjadi pemimpin, ia harus terlebih dahulu melayani, menjadi doulos, hamba. Ya, makanya rendah hati, ya, seperti Tuhan Yesus selalu bergantung kepada Bapanya di surga. Kita pun demikian. Kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang penuh dengan segala keterbatasan. Ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia yang tidak pernah terbatas. Contoh, dalam menghadapi COVID-19 pandemi di bulan ini sampai bulan ini, saya harap kita semua harus bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ya, karena siapakah diri kita? Kita hanyalah ciptaan. Dalam Kejadian 3:19, engkau adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita ini hanyalah ciptaan yang harusnya menyadari bahwa kita terbatas, supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ya, ini salah satu contoh menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin harus rendah hati. Nah, tapi Bapak mau katakan di sini bahwa
banggalah menjadi pengikut Kristus. Sebab yang menjadi pemimpin kita adalah layak disebut pemimpin, layak disebut pemberi teladan, pemberi contoh. Ya, banyak orang bisa memberi contoh gampang, tetapi tidak bisa menjadi contoh. Ya, tapi melalui pembelajaran kali ini, saya harap kita juga menjadi pemberi contoh dan kita juga menjadi contoh bagi banyak orang. Ya. Dan juga kali ini Bapak mau sampaikan bahwa Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Oleh karena itu, berbanggalah menjadi pengikut Kristus, sebab dia layak diikuti. Seorang pemimpin, dia harus tahu apa yang dia capai, apa yang menjadi tujuan, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Yesus jelas, dia berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku yang datang dari surga, tahu jalan ke surga. Makanya banyak orang menjadi percaya kepadanya dan mengikuti dia karena hal-hal ini. Mereka yang mengikuti dia menjadi bangga, sebab lihat saja peristiwa di mana Bapak kasih contoh, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Tanda-tanda ilahi. Bahkan dia berkata, aku kembali ke sana menyediakan tempat bagimu, bagi setiap orang yang mengikuti aku. Ya, jadi melalui pembelajaran ini saya ingin kalian mengerti apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin. Artinya apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Kalau Yesus menjadi pemimpinmu, ikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikehendakinya. Mari kita sama-sama belajar untuk mengikuti pemimpin kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata dalam firman-Nya, nanti baca ya, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Di situ dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat, kalau engkau mengikutinya, mengikuti perintahnya yang dikehendakinya, dia berjanji, dia akan menopang engkau. Ketika engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Dan pemazmur sendiri menyaksikan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti, dan seterusnya. Ingat, ini bahan Alkitabnya, tolong dibaca di rumah masing-masing ya. Nah, sekian pembelajaran ini yang Bapak sampaikan dari rumah yang sederhana ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun berada. Amin.